Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah wajib untuk senantiasa memuji Allah atas karunia yang diberikan kepada kita yang tiada henti, yang hari ini pun juga kita dapat merasakan nikmatnya, yaitu setelah kita diistirahatkan oleh Allah bisa bangun secara baik, sempurna. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa dicurahkan pada kita semua, pada keluarga kita, dan kepada sesama muslim di antara kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Sama sekalian, kita tentu paling tidak dengar, syukur-syukur hafal, bahwa ada salah satu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikan, amati, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Mungkin di bawah kita itu terkait dengan kesehatan. Artinya berapa banyak orang yang hari ini kondisi kesehatannya menurun, kondisi kesehatannya tidak prima, bahkan sampai kasarnya itu dalam keadaan sakit. Nah, sementara waktu kita bangun tidur bisa ke masjid, ini anugerah Allah yang luar biasa, maka perlu bersyukur. Melihat di bawah kita termasuk mungkin dari segi ekonomi, berapa banyak hari ini orang yang masih mencari-cari pekerjaan, pekerjaannya tidak menentu. Lah, sementara waktu kita insya Allah pekerjaan sudah punya, soal itu besar penghasilan atau tidak itu tergantung daripada bagaimana cara pandang kita. Yang jelas terkait dengan rezeki yang khususnya terkait dengan materi atau uang, itu memang tidak pernah ada habis dan selesainya. Orang itu tidak akan pernah puas dengan namanya harta, hatta zurtumul maqabir. Itu baru puas. Itu sudah sifat alamiah yang ditempelkan oleh Allah kepada manusia. Tinggal bagaimana kita itu mau bersyukur, qanaah dan lain sebagainya, maka itu merupakan pelajaran bagi kita yang diberikan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, orang di bawah kita itu tentu banyak. Kita yang ada di Waru, di Medaeng khususnya, ini ya tentram-tentram saja, itu kenikmatan. Bagaimana saudara kita yang ada di Rempang sana? Mungkin tidur enggak nyenyak, mau ke ladang enggak enak, apalagi mungkin tanda kutip ini hendaknya dikosongi sampai tanggal sekian. Kira-kira ya apa? Tenang napa mboten? Ya ndak tenang. Nah, kita kan ndak ada yang seperti itu.
Belum lagi saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah. Itu hancur-hancuran sudah. Lah kenapa kita umat Islam ini kok harus gitu loh? Kok harus membela, paling tidak itu berdoa untuk saudara muslim kita yang Palestina. Itu karena ada keterkaitan sejarah yang tidak bisa ditinggalkan. Palestina itu kalau dibahasakan untuk mudahnya itu adalah wilayah para nabi. Karena banyak nabi itu yang berada di Palestina. Contoh yang paling mudah adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu ada di Palestina. Nabi Lut juga di Palestina. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja juga tidak lepas dalam sejarahnya itu terkait dengan Palestina. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu berarti ada keterkaitan dengan para nabi yang kesemuanya itu adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hadis Nabi yang mungkin juga kita mendengarnya, bahwa masjid yang memiliki nilai lebih dibanding masjid-masjid yang lain itu adalah satu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi amat sangat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang anti atau katakanlah fobi terhadap Islam, lah apa sih wong Islam kok ngurusi Palestina bahasanya. Yaitu karena ada keterkaitan dengan akidah dan sejarah Islam. Bahwa 3 masjid ini kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk kalau bisa itu mendatanginya. Nah selama ini yang paling gampang itu adalah didatangi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Lah untuk Masjidil Aqsa ini kan dibutuhkan biaya yang lebih, persyaratan-persyaratan, harus mendapatkan izin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi mungkin sakwaru iki kira-kira sing wis tau ring Masjidil Aqsa kena dihitung kira-kira sakwaru lho Pak. Nek sak Medaeng. Tapi kalau yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan enggak terhitung Pak jumlahnya itu. Tiap tahun orang bisa ke sana dengan nyaman enaknya kecuali pada waktu pandemi itu saja. Tapi untuk yang Masjidil Aqsa itu padahal itu termasuk yang disarankan oleh Rasulullah diantaranya bahasa kita begini terkait dengan bepergian, yaitu berusahalah untuk bepergian mencapai kepada 3 masjid, yaitu Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kalau kita melihat saudara kita yang demikian itu, rumah hancur, pekerjaan hilang, bukan saja rumah tapi anak, mungkin istri, mungkin orang tua dan lain sebagainya, dan yang membunuh, yang menghilangkan nyawanya itu jelas adalah orang-orang yang tidak beriman. Ini tentu. Nah, pertanyaan kemudian kalau kita itu tidak ada empati, simpati, minimal doa. Nah, terus di mana letak innamal mu'minuna ikhwatun? Sesungguhnya itu diawali dengan kata innama, bahwasanya sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Ini kan tanpa batas teritorial, tanpa batas etnis, tanpa batas yang namanya warna kulit, tapi semata karena
terkait dengan akidah Islamiyah, yaitu karena sama-sama beragama Islam, bukan karena yang lain. Gitu. Ini maka menjadikan kita untuk menjadi syukur dan bersyukur. Kita bersyukur masih bisa sehat melangkahkan kaki, yang dari Bungurasih juga ke sini, alhamdulillah. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Misalnya kita ini linu saja. Linu itu kaki napa? Umumnya linu itu ten kaki to, Pak. Linu sikile sisih ngeten mawon wis linu karo. Nah, iku gek sikile lah, nek tangane ya melu linu. Sak gegere pisan melu linu. Ya, rasanya tentu berat kita untuk melangkahkan kaki. Akan menjadi satu dalil alasan sakjane aku ya kepengin budal tapi linuku sing gak kena dikompromikan. Ya, itu kan gitu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dunia ini pasti ada dua yang senantiasa berpasangan. Ada orang enak, di sisi yang lain orang tidak enak. Itu sudah kudrat ilahi, sudah ketetapan ilahi. Dan Allah itu kalau menguji itu tidak pandang bulu. Nah, kadang-kadang kita ini salah di dalam penilaian atau menilai. Oh, iku loro iku paling ya disiksa iku paling. Kan ada to, Pak. Oh, lorone iku disiksa. Apa disiksa? Oh, mursale megilan. Ternyata tidak semuanya begitu. Nabi Ayub itu kira-kira disiksa napa mboten? Nah, ana wong lara iku berarti disiksa. Maka saya awali, tidak semua orang yang diberi oleh Allah ujian sakit ataupun apa namanya dalam tanda kutip tidak enak, itu belum tentu merupakan siksa. Lah kalau itu kemudian digebyah uyah wong sing dikei Allah Ta'ala itu kurang enak, kurang mapan, kurang tercukupi bahkan sakit, itu siksa. Berarti Nabi Ayub itu adalah disiksa. Coba Nabi Ayub itu dalam tafsir-tafsir diterangkan. Sakitnya Nabi Ayub itu 7 tahun. Nah, 7 tahun ku ngentekno awak. Jadi nek jarene wong Jawa iku tinggal lunglit, balung karo kulit. Dagingnya niku entek dimakan oleh ular. Jadi Nabi Ayub itu ojo maneh kok ngadeg, lungguh iku gak iso. Itu sampai Nabi Ayub itu berdoa. Lah doanya itu enggak doa minta disembuhkan. Doanya itu, ya Allah, sakitku jangan sampai merusak lidahku untuk tetap bersyukur dan berzikir kepadamu. Coba bayangkan, umpamanya awak dhewe ngono kira-kira ya napa ndungane? Ya Allah, kula sampean warasaken ya Allah. Kan gitu ya. Atau saking putus asa sakit yang demikian itu kira-kira ya Allah timbangannya kula pun ngenten ya Allah sampean pateni mawon ya Allah. Karuan ya Allah. Kira-kira ngeten? Tapi Nabi Ayub itu tidak ada satupun kata untuk minta sembuh, itu tidak ada. Nah, di dalam surat Al-Anbiya itu 83 itu wa Ayyub idz nada rabbahu anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub dan Nabi Ayub idz nada nalikane minta, memberitahu
mengadu idnada robbahu, nalikane mengadu kepada Tuhannya. Ini masaniyadzurru, sesungguhnya, bukan ini, anni masaniyadzurru, kula niki sedang tertimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin, dan panjenengan ya Allah zat yang maha rahman rahim. Tidak ada kata-kata ya Allah kula niki sampean warasaken, ndak ada. Itu pun menurut asbabnya kenapa Nabi Ayub sampai anni masani al-dhurru itu karena desakan dari istrinya. Kok cara mriki ngoten, Mas Ayub, aku kok durung tahu krungu sampean niku mengeluh kepada Tuhan sampean, njaluk waras nang Tuhan sampean. Wong wis entek kabeh ngene. Itu baru Nabi Ayub itu wa Ayub idnada robbahu anni massani al-dhurru wa anta arhamur rahim. Sakitnya Nabi Ayub itu 7 tahun, tapi sakit yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang pada zamannya. Jadi sakit yang paling parah. Coba bayangkan, wis entek awake balung karo kulit tok, tapi sek ambekan, sek urip. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua orang yang diuji oleh Allah itu karena siksa. Tapi akan berbeda sekali dengan Nabi yang diberi oleh Allah kenikmatan yang tak terhingga, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi, otomatis soleh, otomatis taat kepada Allah. Tapi diberi oleh Allah kenikmatan kekuasaan. Nah, kekuasaannya itu tidak saja menguasai rakyatnya yang berupa manusia, tapi sampai jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan saya yakin tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang diberi kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, tidak ada. Bisa kuasa mengendalikan tentara, mengendalikan rakyatnya dibungkam meneng kabeh nurut. Tapi jin iso kira-kira tidak bisa. Itu Nabi Sulaiman itu sampai jin dikuasai. Saking kuasane ono semut sedang apel. Nabi Sulaiman arep lewat itu, pimpinan semut itu bilang, "Ya ayuhan naml, wahai seluruh naml, udkhulu fi masakinikum." Masuklah kamu ke leng-leng atau nopo. Cara mriki leng niku napa? Gileng ya. Karena Sulaiman dan bala tentaranya nanti mau lewat. Sampean gak mlebu leng, kepincak sepatune, kira-kira ya napa, semut kepincak sepatune mati. Itu sampai begitu penghormatannya makhluknya Allah semut kepada. Jadi apa kemudian Nabi Sulaiman itu berarti dilulu oleh Allah? Ya tidak. Nabi Sulaiman itu bilangnya begini, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Allah memberikan semuanya ini adalah untuk menguji saya. Makanya ayat yang umum itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita yang tidak, mudah-mudahan jangan sampai seperti Nabi Ayub. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi Nabi Sulaiman. Jadi kita berdoa naudzubillah min dzalik, ojo koyok Nabi Ayub. Tapi kira-kira nek dadi Nabi Sulaiman ana ya apa?
Pak Haji Tarom tanah sak Medaeng dituku kabeh. Ayo minggir ngono. Tak kei batas waktu sak wulan wong sak Medaeng. Kira-kira masjidnya tetep napa mboten? Kalau khawatir kok masjidnya dituku pisan. Lah wong sak Medaeng dikongkon pindah kabeh terus masjid iki sing ngenggoni sapa kan gitu. Bapak ada musola dijual itu ada, Pak. Nanti kalau sampai akan apa mboten? Jadi di Kureksari itu ada musola yang dijual. Ya tentunya bukan secara langsung dodol musolanya gitu. Jadi tanah yang ada di atasnya itu musola itu kadol. Mungkin Pak Haji Maksum pernah ingat, jadi kalau dari arah barat Kolonel Sugiono masuk ke selatan Jalan Anggrek itu, Pak, dulu kan ada musola di pojokan itu, sebelum Masjid Fatur Rahman yang besar itu kan ada musola. Itu konon ceritanya, saya tidak menangi orangnya itu, konon ceritanya Pak Haji Abdul Fattah itu, Kaji Fattah itu dulu ya termasuk penyumbang kepada Muhammadiyah. Di antara sumbangannya itu ya ada banyak untuk beli tanah dan bangun SD, SMP Muhammadiyah pada waktu itu Kaji Fattah. Kemudian punya, karena sukses ekonomi, kemudian kawin lagi. Nah, begitu beliau meninggal, ya akhirnya tanah ini kan jadi diwaris oleh anak-anaknya. Di antara anaknya itu ada bagian tanah yang ada musolanya itu, ya wallahu a'lam, mungkin saking butuhe duit akhirnya ya musola ya kadol sekarang jadi bangunan ruko tingkat yang dari utara sudah kelihatan biru-biru itu loh, Pak, itu pojokan itu dulu di pojokan itu musola, dan musolanya itu waktu saya masuk itu sampai kemudian dibongkar, itu musolanya itu musola yang insya Allah secara fisik bangunannya itu bangunan pilihan. Jadi kusen-kusennya itu saya pernah lihat langsung masuk itu, kusen-kusennya itu kandel-kandel kayu jati, cor-corannya itu bagus, keramiknya itu teraso pada waktu itu. Keramik teraso itu kan sudah baik kita waktu itu. Tapi waktu itu sudah tidak ada yang memanfaatkan karena Pak Haji tadi itu sudah meninggal. Anak-anaknya sudah tidak ada yang, sehingga Masya Allah. Saya pernah zaman Pak Rifai itu masih hidup, itu ya barangkali Pak Rifai bisa menjembatani. Pak Rifai musola itu kan iman, barangkali zaman dekat dengan keluarganya, mbok yo diurip-uripi. Saya tidak ada kepentingan organisasi, tapi musola itu hendaknya dihidupkan sebagai jariah daripada, karena di situ tidak ada orang yang sefaham dengan kita itu. Lah kok malah begitu Pak Rifai meninggal dunia, tapi agak lama sudah ada 4 tahunan kemudian, nah, kok kemudian didol, sehingga tidak ada musolanya, tidak ada. Masya Allah. Itu ya manusia paling tidak mestinya itu ya paling tidak tak dol tanah kiwa tengen niki, tapi iki tetap biarkan, jangan di istilah aja di uwek-uwek, aja dibiarkan, syukur-syukur diajak yang kanan kirinya untuk bisa sholat di situ. Tapi ya tidak ada, akhirnya ya kadol, nanti akan hilang sejarahnya, itu hilang. Berarti pula hilang jariahnya. Jariahnya ya hilang, sudah tidak ada wujud.
Itu jamaah sekalian, jadi kita dengan ngaji tambahnya ilmu sehingga tadi itu tidak semua orang yang diuji oleh Allah itu berarti disiksa. Tidak semua orang yang diberi kenikmatan yang tak terhingga itu berarti dielu atau diulu-ulu oleh Allah. Tapi itu pelajaran. Bagaimana di saat kemudian orang yang diberi oleh Allah kekurangan itu tidak kemudian lepas diri, lepas kontrol. Begitu juga di saat diberi kemudahan oleh Allah, jangan kemudian orang itu lupa bahwa semua itu atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kita lanjutkan ngaji kita masih pada bab salam, yaitu hadis an Abi Umarah bin Azib radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kata seorang sahabat namanya Imarah bin Azib, ia mengatakan bahwa aku diperintah oleh Rasulullah untuk melaksanakan 7 macam. Ini bukan berarti saklawase uripe itu mau diperintah 7 macam itu ya, tidak. Ini dalam salah satu kesempatan Rasulullah memberikan perintah kepada Imarah itu. 7 macam itu apa? Yang pertama bi'iyadatil marid, yaitu ndelok, nyambangi, besuk kepada orang yang sakit. Kenapa kok kita ini perlu melihat nyambangi orang yang sakit? Banyak hal sebab. Yang pertama karena itu tadi, kita ini kepada saudara kita sesama muslim itu karena terikat oleh ikatan keimanan dan keislaman. Berapa banyak kasus orang yang sakit sampai kemudian wafat, naudzubillah min dzalik, kemudian lepas akidah. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Orang sakit masuk rumah sakitnya bukan rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, tapi masuk rumah sakit agama lain. Saya yakin tim rohaninya itu tidak akan membiarkan orang yang sudah dalam keadaan kritis, kecuali pasti diajak untuk berdoa, minimal adalah berdoa kepada Tuhannya. Tapi di rumah sakit Islam, katakanlah rumah sakit Muhammadiyah, tim rohaninya itu pasti akan mendatangi, diajari, sing sabar, mugi-mugi Allah cepet marasaken dan lain sebagainya. Seono Allah disebut. Di ruangannya itu seono tulisan Allah, Muhammad dan lain sebagainya. Dan di rumah sakit Kristen mau seono Allah, sing ngono ya salib. Ngono ya salib. Marono disebesuk disambangi karo tim rohaniawannya, ndak mungkin dia menyebut Allah. Tuhan Papa, Tuhan Ruhul Kudus dan lain sebagainya, mungkin begitulah. Itu di saat itu kan bagaimana kita? Makanya dalam urusan orang sakit dan rumah sakit ini jangan dianggap sepele. Mungkin juga ada orang yang memberikan bantuan tapi dengan syarat, sampean tak obati insya Allah sampai waras, tapi di rumah sakit ini dan lain sebagainya. Nah itu juga namanya misi. Maka di antara fungsi iyadatul marid itu adalah paling tidak menjaga akidah sing sabar. Allah iku nguji menungso maceme akeh.
ana sing diuji krana kesehatan, ana sing diuji krana ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampean sakit tapi anak-anak wis do mapan. Itu kan ya sedikit mengurangi, tapi nek jenengan ya apa sampean loro anak sik cilik-cilik ngene iki piye, terus mati anak sampean ya apa ngene iki. Kira-kira ya napa kira-kira tiyang ngene. Gak tambah beban kira-kira. Pemane utang sampean iki ya tak delok iku kaya ya akeh. Lho kapan nyaure sampean ngene. Jujur tapi niku napa Pak? Umpama niku ya Allah. Ya kita itu menghibur ya, supaya tidak sampai orang itu drop gitu loh. Orang itu sampai drop. Itu wa iyadatul marid. Maka kita pun juga dianjurkan untuk berdoa, paling tidak itu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa iswi wa antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Atau mungkin ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah di saat Rasulullah itu melihat seorang sahabat yang sakit, menurut perkiraan Rasulullah secara kasat mata itu sakitnya tidak terlalu parah dan mengkhawatirkan. Apa doa yang disampaikan oleh Rasulullah? Tidak Allahumma rabban nasi, itu tidak, tapi doanya Rasulullah adalah Allahumma ja'alhu tahuran insyaallah. Jadi doane iku muga-muga sakit sampean ini ndadekno sucinya, bersihnya dosa. Insyaallah. La ba'sa tahuran insyaallah. Gak apa-apa, muga-muga sakit sampean iki iso ngilangi, ngurangi dosa insyaallah. Jadi ada la ba'sa. La ba'sa tidak apa-apa. Tohuron sebagai pensuci, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Itu tapi nek wis luwur nemen niku ya aja labak satohuron, itu ya jangan itu. Ya robanasi tadi itu. Jadi nek sekiranya gak sepiro nemen secara akal menurut kesehatan tidak terlalu parah, katakanlah jauh dari wafat, ya la ba'sa tahuran insya Allah. Tapi nek wis panjen lorone loro wis umum kelihatannya itu ya Allahumma rabban nasi hadhihi bil ba'sa isfi wa antas syafilas. Itu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya didoakan mudah-mudahan wong akeh sing lorone kaya sampeyan bahkan luwih nemen tapi yo akhirnya alhamdulillah juga sehat. Itu namanya gedekno ati. Aja kok jujur waduh nek ndelok lara sampean kaya wis gak ono harapan. Itu namanya yo malah nyepetno mati ngoten niku. Jadi bahasa itu ternyata sangat penting. Terus juga kalau kita menghadiri orang yang sedang sakit itu jangan terlalu menampakkan wajah wajah yang menyeremkan itu, ya biasa-biasa saja. Sebab kalau misalnya ada si fulan itu sakit terus semua yang hadir itu wajahnya wajah itu mungkin dia juga punya perasaan. Kira-kira aku iki parah be kok kabeh do wedi kabeh gitu. Itu psikologinya akan nampak pada saat itu. Jadi yang pertama adalah bi'iyadatil marid. Yang kedua wa idba'il janais, yaitu mengantarkan jenazah. Kenapa kok penyebutannya wa idba'il janais itu? Karena dari sekian prosesi orang yang meninggal dunia yang diawali dengan memandikan, mengkafani, kemudian mensolati,
kemudian terakhir adalah menguburkannya. Syukur-syukur kalau ketiga keempat prosesi itu ada pada diri kita, yakni kita ada pada waktu itu. Jadi nunggoni waktu ngedusi, nunggoni waktu ngafani. Sebab ngedusi kan cukup 4 orang ada cukup, ngafani ya cukup 3 atau 2 orang. Tapi mensolati ini yang paling penting. Sampai Nabi pernah menyatakan siapa yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang, semuanya tidak syirik kepada Allah, maka itu adalah menambah potensi mayit itu masuk surga. Cuma ndolek wong 40 sing gak syirik ngoten niku ya. Nah, kadang-kadang sing ngetutno akeh, tapi begitu masuk ke masjid kena dihitung wong 5. Wong 5 ae kongkon gawe baris 3. Itu pira edang misalnya. Jadi imame situ makmume loro-loro. Kabeh iku cangkrukan ndek jaba. Terus karo ngomong. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengantarkan ke tempat peristirahatan. Walaupun toh yang masuk ngurusi mungkin cukup 5-10 orang. Tapi rasa kebersamaan, rasa ikut serta kesedihan dengan kepergian orang itu juga menambah daripada syiar Islam yang menunjukkan kerukunan di antara kita. Walaupun toh mungkin namanya orang itu punya salah khilaf pada kita, ya kita lupakan, kita maafkan. Jangan kok kemudian babahno mbiyen tau nglarakno atiku, mati ya wis. Alhamdulillah. Ngono gak innalillah malah alhamdulillah. Alasane tau nglarakno ati. Umpamane terus ana wong bales, oh sampean ya biyen tau nglarakno ati, menen nek sampean mati aku ya gak tau gak ngurusi sampean lho. Nek ngono terus turun temurun ditiru orang terus gimana nantinya. Padahal di dalam sholatnya itu ada isyarah, yaitu bahwa kita ini mendoakan mudah-mudahan kesalahannya diampuni dan dia masuk dalam kebaikan-kebaikan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya itu. Yang ketiga, wa ibraril muqsim, yaitu menyempurnakan atau memperbaiki apa yang pernah dijanjikan. Jadi kita ini sering, bahkan di saat-saat tertentu kita ini ya bersumpah, berjanji. Bersumpah misalnya ada tenaga kerja, apakah itu honorer atau itu sudah tetap dan lain sebagainya, pasti oleh instansi atau perusahaan itu orang diadakan ikrar. Saya berjanji akan kerja dengan sebaik-baiknya. Saya akan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Saya akan jujur dan lain sebagainya. Itu kan janji, apalagi mungkin diawali dengan demi Allah saya berjanji dan lain sebagainya. Maka diingatkan oleh Rasulullah wa ibraril muqsim, yaitu untuk memperbaiki janji. Lah, kita yang sudah menikah itu juga pernah berjanji. Ittakhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau menikahi wanita itu karena amanah, titipannya Allah, itu bukan sembarangan. Panjenengan titip sepeda motor ke tempat parkir, itu kan ya titip. Iki lho, Mas sepionku kok malah ndengklek ngene ya apa lho, itu kita berhak bertanya. Waduh Pak, enggak tahu. Lho kok enggak tahu wong sampean iki dikai amanah, aku iki yo mbayar kan gitu ta. Lah kok sampean gak roh pesepion deklek itu gimana?
Dengkleke mek ngene tok tapi nek napa nih namanya? Iwil-iwil ngoten niku berarti kan kita berhak untuk bertanya, minimal itu bertanya itu. Sampean tak titipi sepeda motor itu utuh, lah kok saiki ngene. Iku gek titip sepeda motor, apalagi kita ini dititipi manusia. Yaitu untuk dibina, dirawat, dididik dan seterusnya. Ittakhadtumuhunna bi amanatillah. Sampai-sampai ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya kita ini tidak bebas dalam hidup itu kemudian saenake dhewe leha-leha itu tidak. Tapi itu semuanya kalau kita upayakan maka menjadi satu amal kebaikan. Lah kecuali nek umpamane ada istri dikandani gak gatekno, dididik kaya kasuse wonten guru swasta. Ada siswa wayahe salat gak salat. Dielingno. Yang viral itu kan dielingno. Ndak tahu lah kok lapor pada orang tuanya, wong tuane gak terima, gurune dituntut 50 juta. Ya gak kok ngremehno guru swasta. Nek guru swasta nanti tuntut itu. Wah, demo rame-rame. Lah masuk pegawai negeri pangkate paling dhuwur sak donya. Lah nek dituntut 50 juta iku lho terus noleh nandi. Apa gak toleh. Perkarane ngongkon ngejak salat. Nek ngono ya kok ulang dhewe ae wong tuane kok ngulang anake kono. Masyaallah, aneh-aneh kok di dunia pendidikan sekarang. Gini kok pendidikan agama itu mau dihapuskan. Alasannya pendidikan agama itu urusan pribadi dan keluarga. Coba bayangkan. Jadi konco-konco, mari ngono berarti wis gak ono guru agama. Gak ono lagi apa guru agama wong gak ono pelajaran agama. Mari ngono berarti gak ono pengawas agama Pak. Gak ono. Kula jawab ya wis aku sarepe pensiun ae Pak. Kasare omong itu. Jadi di satu saat ada diskusi kecil-kecilan gitu. Nanti berarti tidak ada guru agama. Gak ono ki apa guru agama wong wis diulang wong tuane dhewe-dhewe. Nah nanti juga tidak ada pengawas, tidak ada. Gak apa-apa ngaku arep pensiun. Itu sampai begitu, Pak. Masya Allah. Padahal ketuhanan yang Maha Esa. Terus di mana letaknya? Tapi ya apa jarene sing kuwasa atau yang merasa kuwasa. Sampai saya bilang di forum itu bilang begini, pokoknya wong sing perlu ditakuti itu ada 4. Siji wong sing kuwasa. Wong kuwasa itu ya bisa saja berbuat apa saja. Jangan bilang kita oh itu melanggar aturan. Aturan kanggo wong kuwasa gak ada masalah, bisa dirubah. Yang nomor 2 orang yang kaya. Wong kaya itu iso sembarang iso. Hukuman 5 tahun di hadapan orang kaya karek 5 bulan. Gitu. Nomor 3 wong pinter. Wong pinter itu perlu ditakuti. Karena dengan kepinterannya itu bisa apa? Merubah, bisa membalik fakta, bisa membalik omongan dan lain sebagainya. Lah yang keempat yang perlu ditakuti itu wong gendeng. Lah wong gendeng itu kan tidak ada hukum tuh Pak. Mulane kasus seringkali begitu diperkarakan OGJ, orang gejala jiwa, karena gendeng dibebasno. Mulane di Indonesia ini kata yang gendeng. Apa yang ngono? Baca uang iso. Mare anu Pak, ini gila.
Tapi alhamdulillah akhir-akhir itu sudah tidak muncul lagi. Kapannya kan sempat titik-titik gila. Sing iso baca wong sing dipilih mulih teko masjid dibaca. Lo kan gitu tuh kasusnya itu kan gitu. Jadi itu kita ini takut pada orang kaya, takut pada penguasa, takut pada orang pinter. Nah, yang terakhir itu orang gila. Masya Allah. Sama sekalian, kemudian watasmitul atish yang keempat, ya yang keempat juga ya. Iyadatul marid wa ilba'iz janazid. Yang ketiga, watasmitul atish, yaitu menjawab orang yang bersin. Jadi kalau ada orang bersin dan ini persyaratannya sing wahing iku ngucapno alhamdulillah. Tapi nek sing wahing menengahi, kita itu tidak ada kewajiban menjawab yarhamukallah. Jadi menjawab itu karena ada hubungan yang namanya timbal balik. Yang bersangkutan mengucap alhamdulillah, lah kita yang mendengar yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Hadirin, sampai yang ke ini karena waktu sudah siang, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan hidup kita baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan anak keturunan kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.